Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idho Praitno, kelas 2B, jurusan Teknik Mesin, Universitas Siddhartha Pasuruan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS gambar teknik, yaitu berjudul penyiraman pestisida otomatik pada tanaman bawang merah. Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Komoditas sayuran ini termasuk ke dalam kelompok rempah tidak bersubstitusi yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan. Kita ketahui bersama bahwa bawang merah adalah bumbu wajib yang ada di dapur. Tanaman bawang merah tidak lepas dari serangan hama, terutama ulat gerayak. Ulat gerayak merupakan hama pada tanaman bawang merah yang selalu menyerang sepanjang tahun, baik musim hujan maupun musim kemarau. Kehilangan hasil panen akibat serangan ulat bawang bisa mencapai 100%. Jika tidak dikendalikan, serangan hama tersebut dapat menyebabkan kegagalan panen. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa hama ini termasuk musuh utama dari para petani, di mana jika tidak dikendalikan bisa menyebabkan gagal panen. Salah satu cara yang terbukti bisa meningkatkan produksi bawang merah sebagai salah satu tindakan pemeliharaan tanaman adalah penggunaan pestisida. Pestisida adalah bahan kimia yang digunakan petani untuk mencegah serangan hama dari hama air, hama darat, atau binatang pengganggu, terutama ular, serta memiliki fungsi lain untuk mengatur maupun merangsang tumbuhnya tanaman. Petani meyakini bahwa dengan aplikasi pestisida, tanamannya akan terhindar dari kerugian. Dalam pemberian pestisida, petani biasanya menggunakan alat semprot punggung manual. Oleh karena itu, perlu dilakukan inovasi alat penyiraman pestisida secara otomatis sehingga memberikan efisiensi waktu dan tenaga bagi petani dan dapat menekan intensitas serangan ulat daun atau hama lainnya untuk menghasilkan bawang merah yang memiliki pertumbuhan dan produksi yang optimal. Maka terbentuklah penyiram pestisida otomatik, di mana mesin ini bertujuan untuk mendistribusikan pestisida ke lahan pertanian melalui spraying atau pengkabutan, di mana terdapat 3 bagian utama pada mesin ini, yaitu bagian pertama adalah input, yang kedua adalah proses atau controller, dan yang ketiga adalah output. Mengingat bahan yang digunakan adalah pestisida atau bahan kimia, maka material yang digunakan dalam pemipaan atau unit mesin ini menggunakan material khusus, di mana material khusus itu adalah stainless steel yang tahan akan korosif dan memiliki kualitas yang sangat baik. Yang selanjutnya adalah part list penyiram pestisida otomatis. Yang pertama adalah receiver tank, yang kedua adalah manhole tank, yang ketiga adalah support tank, yang keempat adalah pipa inlet, 5 electrical pump. Di sini saya akan menjelaskan secara 7 detail support pump, mengenai 8 desain pipa mesin outlet, yang yang saya ke-9 gunakan. pipa redus, yang ke-10 adalah sprinkler. Di sini software yang saya gunakan adalah SketchUp Pro 2017. Software ini tidak hanya untuk mendesain mesin, bisa juga
dipakai untuk mendesain rumah atau bangunan ataupun lainnya. Di sini kita langsung saja lihat mesin saya, yaitu mesin penyiram otomatis pestisida, di mana ada bagian penting yaitu 3 bagian. Yang pertama adalah input ataupun pengisian, yang kedua adalah controller, dan yang ketiga adalah output ataupun pendistribusian. Di bagian pertama ada 3 komponen, yaitu receiver tank itu sendiri, manhole beserta dudukannya. Kemudian nomor 4 adalah pipa inlet, di mana pipa ini bermaterial khusus yang berbahan stainless steel, anti korosif. Kemudian ada jalur controller atau processing, di mana ada electrical pump beserta impellernya sebagai penghisap dan pendorong. Kemudian yang terakhir adalah pendistribusiannya ataupun output, di mana sprinkle sebagai penghubungnya. Sprinkle ini tergantung dari besaran lahan pertanian yang digunakan. Jadi penambahannya bisa dilakukan dengan menambahkan jalur pemipaan outputnya dan juga jumlah sprinkle-nya itu sendiri. Selanjutnya adalah cara kerja mesin penyiram pestisida otomatis. Yang pertama, electrical pump running. Yang kedua, rotary impeller menghisap pestisida pada tangki melalui pipa. Yang ketiga, pestisida disalurkan menuju pipa T-redus. Yang keempat, T-redus kemudian melakukan pembagian terhadap tiap-tiap sprinkler. Yang kelima atau terakhir, sistem sprinkler bekerja dengan proses pengkabutan pestisida terhadap tanaman bawang merah. Kita sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu kelebihan mesin. Yang pertama, efisiensi waktu. Yang kedua, efisiensi tenaga. Yang ketiga, penghematan dalam penggunaan pestisida. Yang keempat, memaksimalkan penyemprotan pestisida secara menyeluruh. Kelima, biaya perawatan relatif terjangkau karena material menggunakan bahan yang tidak mudah korosif. Dan yang keenam, kapasitas penyemprotan
mencakup semua area. Itu tergantung dalam jumlah sprinkler. Jumlah sprinkler di sini menyesuaikan berapa besar lahan pertanian yang digunakan. Tinggal melakukan penambahan pendistribusiannya saja, mengingat kapasitas receiver tank serta electrical pump yang mampu mencakup semua area. Berikut presentasi saya mengenai UTS gambar teknik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Edo Praitno. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.